Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini sekaligus membaca firman Tuhan. Mari sama-sama kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Engkau masih mengumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat, Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai kegiatan sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Tuhan. Namun sebelum itu kami mohon kiranya Roh Kudus memberkati agar kegiatan sekolah minggu kita pada pagi hari ini boleh berawal hingga berakhir dengan baik, Tuhan. Dan tiba saatnya kita juga akan membaca sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan mau tuntun sertai kami agar kami boleh mengerti maksud dari firman yang akan kami bacakan, ya Bapa di surga. Inilah doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Zakaria dan istrinya Elisabet adalah orang Yahudi yang tinggal di dekat Yerusalem. Mereka mematuhi perintah-perintah Allah. Selama bertahun-tahun, mereka berdoa agar memiliki seorang bayi. Ketika mereka sudah tua, mereka belum juga memiliki anak. Zakaria adalah seorang imam di bait suci. Suatu hari, seorang malaikat bernama Gabriel datang kepadanya. Gabriel mengatakan bahwa Allah akan menjawab doa Zakaria dan Elisabet. Mereka akan memiliki seorang bayi. Gabriel mengatakan bahwa mereka hendak menamainya Yohanes. Gabriel mengatakan bahwa Yohanes akan menjadi seorang nabi Allah yang saleh. Dia akan mengajar orang-orang tentang Yesus Kristus. Zakaria tidak mempercayai malaikat itu. Elisabet terlalu tua untuk memiliki seorang bayi. Gabriel mengatakan bahwa karena dia tidak mempercayai apa yang telah Allah janjikan, maka Zakaria tidak akan dapat berbicara sampai Yohanes lahir. Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret. Mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Mereka saling mengasihi dan akan menikah. Suatu hari, malaikat Gabriel datang kepada Maria. Dia memberitahu Maria bahwa Allah akan memberkatinya. Gabriel memberitahu Maria bahwa dia akan menjadi ibu bagi putra Allah. Namanya adalah Yesus. Dan dia akan menjadi raja dari semua orang saleh. Maria mengatakan bahwa dia akan mematuhi Bapa surgawi dan menjadi ibu Yesus. Malaikat Gabriel memberitahu Maria bahwa Elisabet juga akan memiliki seorang bayi lelaki. Maria dan Elisabet adalah kerabat. Maria pergi mengunjungi Elisabet. Roh Kudus memberitahu Elisabet bahwa Maria akan menjadi ibu dari Yesus Kristus. Maria dan Elisabet berterima kasih kepada Allah karena telah memberkati mereka. Maria tinggal bersama Elisabet selama kira-kira 3 bulan. Kemudian Maria pulang ke rumahnya di Nazaret. Putra Elisabet lahir. Teman-teman dan keluarganya begitu bahagia. Mereka mengira bahwa bayi itu hendak diberi nama yang sama dengan ayahnya, Zakaria. Namun, Elisabet mengatakan bahwa namanya haruslah Yohanes. Semua orang terkejut. Orang-orang bertanya kepada Zakaria, "Siapa nama bayi itu?" Zakaria masih tidak dapat berbicara. Jadi,
dia menulis namanya Yohanes. Kemudian Zakaria dapat berbicara lagi. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia memberitahu orang-orang bahwa Yesus Kristus akan segera lahir dan Yohanes akan mempersiapkan orang-orang baginya. Yohanes pun tumbuh menjadi seorang nabi besar. Dia mengajar orang-orang tentang Yesus Kristus. Ketika dewasa, Yohanes tinggal di padang gurun selama bertahun-tahun. Dia mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu unta dan dia makan madu serta belalang. Orang-orang datang dari kota-kota untuk mendengarkan dia mengajar. Dia dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengajar orang-orang tentang Yesus Kristus. Dia menyuruh mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan kemudian dibaptis. Yohanes Pembaptis membaptis mereka yang bertobat dari dosa-dosa mereka. Orang-orang menanyakan kepada Yohanes Pembaptis cara untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dia memberitahu agar mereka berbagi dengan yang miskin, mengatakan kebenaran, dan adil terhadap orang lain. Dia juga mengatakan bahwa Yesus Kristus akan segera datang. Yesus akan memberi mereka karunia Roh Kudus. Adik-adik, dari cerita Yohanes Pembaptis hari ini, kita belajar tentang dua hal. Yang pertama, Yohanes adalah bagian dari karya penyelamatan Allah. Dan yang kedua, kita dapat mempelajari bagaimana Yohanes hidup dalam kesederhanaan. Dari dua hal ini, mengingatkan kita bahwa kita, anak-anak Allah, juga bagian dari karya penyelamatan Allah bagi dunia. Sehingga, sebagai anak-anak yang merupakan karya penyelamatan Allah, kita harus melakukan semua hal-hal yang diperintahkan Allah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Dan yang kedua, meneladani sikap sederhana Yohanes. Kita sebagai anak-anak dalam menyambut kehadiran Tuhan di Natal tahun ini, bukan saja kita harus menyambut dengan sebuah kemewahan, tetapi bagaimana hati kita dipersiapkan dengan sungguh untuk menyambut kehadiran Tuhan. Karena bagaimana kita merayakan kelahiran Yesus Kristus bukan saja mengenai kemewahan kita, tetapi bagaimana kesiapan hati kita dengan sungguh untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam mempersiapkan hati menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini.
Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu baik, Tuhan Yesus masih menjaga kami semua hingga saat ini. Bapa, kami sudah selesai mendengar firman-Mu dalam ibadah sekolah minggu kami saat ini. Kiranya Bapa, firman yang sudah kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pelita bagi langkah kehidupan kami. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu juga sudah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya apa yang kami beri ini Bapa dapat berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini kami juga bersyukur bersama teman-teman kami yang menemui hari ulang tahun mereka sepanjang minggu yang lalu. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa pertambahan usia 1 tahun bagi teman-teman kami bukan karena kuat dan hebat mereka, tapi karena Tuhan Yesus masih senantiasa menyertai kehidupan mereka, memberkati mereka di usia yang baru, agar kiranya Bapa mereka boleh terus bertumbuh dalam kasih dan pengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, bagi teman-teman kami yang sedang sakit, kami tidak bisa menyembuhkan mereka satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, dari kediaman-Mu Engkau melihat mereka, Engkau akan menjamah mereka dan memulihkan mereka. Bapa manis yang ada dalam kerajaan surga, kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami semua anak-anak-Mu Bapa masih bersekolah dari rumah. Tuhan Yesus, keadaan yang tidak baik ini membuat kami serba terbatas. Tapi kami yakin Bapa, ketika kami berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus, Engkau akan menjaga dan melindungi kami dari virus yang sedang merajalela ini. Juga Tuhan Yesus akan memberkati kami dan memulihkan bangsa dan negara ini, bahkan dunia ini. Kami juga berdoa bagi gereja kami, kiranya Tuhan Yesus terus menyertai pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan Yesus tempatkan di gereja kami, agar kiranya Bapa mereka dapat terus melayani, memberitakan Injil-Mu dimanapun mereka berada. Kami juga akan memulai minggu yang baru, kiranya Tuhan Yesus terus menyertai kami dengan kasih setia-Mu, agar kami dapat memulai minggu yang baru dengan suatu berkat dan sukacita yang penuh. Ini doa dan permohonan kami Bapa, dengar dan sambut doa kami, karena hanya dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami dan juga adalah sahabat anak-anak, kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin.